Pernah kepikiran gak sih Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau untuk menjaga wilayah udaranya itu gimana ya? Tentu aja untuk mengawasi wilayah kedaulatan NKRI itu menggunakan Armada Udara Militer Indonesia. Karenanya pertahanan negara menjadi aspek penting. Lalu, apakah kekuatan Armada Udara Militer Indonesia sudah cukup baik untuk menjaga kedaulatan udara milik Indonesia? Sebelum bahas itu, yuk cari tahu dulu kenapa sih suatu negara sangat membutuhkan kekuatan militer? Ya, sesuai yang dibilang tadi, bahwa pertahanan negara itu aspek penting untuk dijaga. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 6 Tahun 2012. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, salah satu upayanya yaitu melalui pertahanan militer. Dari segi alutsista, kekuatan militer Indonesia cukup kuat. Hal itu tercermin dalam data Global Firepower tahun 2023 yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan militer ke-13 dari 145 negara di dunia. Dengan skor Power Index sebesar 0,2221, memperlihatkan posisi Indonesia lebih unggul dari sejumlah negara maju dalam hal militer. Kalau di ASEAN, nggak diragukan lagi, militer Indonesia menjadi yang terkuat di kawasan. Tapi ya, balik lagi, setiap negara memiliki kekuatan militernya yang berbeda-beda. Meskipun tujuannya sama, keberadaannya nggak lain untuk melindungi keutuhan wilayah dari segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Balik lagi kalau kita ngomongin kawasan udara ya. Peran yang dinilai penting untuk menjaganya adalah kekuatan armadanya. Selaku pembina pertahanan udara nasional, TNI AU memiliki 466 unit armada pesawat. Apa aja? Pesawat itu terdiri dari 176 unit helikopter yang sebanyak 15 unit merupakan helikopter tempur. Indonesia juga memiliki 127 unit pesawat latih dan 41 unit pesawat jet tempur, dengan 37 unit diantaranya berspesifikasi jet serang khusus. Selain itu, TNI AU juga mengawaki 17 unit pesawat untuk misi khusus serta 1 unit berupa pesawat tanker atau pengangkut bahan bakar. Tak hanya itu, ada juga 67 unit pesawat angkut bersayap tetap. Pesawat angkut itu mulai dari tipe ringan, menengah, sampai berat dengan beragam tipe yang dipunyai. Mulai dari Cessna C212, CN235, Fokker F, Boeing, Hercules, hingga tipe terbaru angkut berat Airbus A400M. Jumlah pesawat yang dimiliki suatu negara sangat berpengaruh pada pertahanan. Terlebih lagi Indonesia yang memerlukan banyak pesawat untuk angkut pasukan dan logistik tempur selain pesawat untuk patroli udara. TNI AU juga memiliki satuan radar sebagai alat deteksi dini dan pengendalian intersepsi pesawat tempur sergap. Sebagai contoh kasus peran armada udara dalam mencegah masuknya pesawat asing yang melanggar wilayah udara, insiden pada 31 Oktober 2018 yang lalu. Kala itu pesawat jenis Airbus A320 terlihat memasuki wilayah Kepulauan Riau. Pesawat asing itu akhirnya berhasil dipukul mundur oleh 2 jet canggih Sukhoi Su-27 dan 30. Lalu, apakah armada udara Indonesia hanya digunakan untuk pertahanan dari serangan luar? Tentu tidak. Pesawat tempur Indonesia terus berperan dalam misi utama lainnya, termasuk terjun payung dan transportasi kargo berat. Utamanya misi kemanusiaan termasuk misi kebencanaan. Dalam situasi operasi militer selain perang,
Pesawat tempur juga digunakan untuk membawa bantuan dalam misi kemanusiaan. Sebut saja pesawat Hercules. Pesawat ini telah menjadi tulang punggung dalam setiap operasi militer. Pada masa pandemi COVID-19, pesawat Hercules juga digunakan untuk mendistribusikan vaksin dan peralatan medis lainnya ke seluruh wilayah di Indonesia. Tapi sayangnya, saat ini mengacu data tadi dari 67 unit pesawat angkut milik TNI AU, hanya sekitar 44 unit yang siap operasi. Sisanya nggak bisa terbang karena harus menjalani perawatan atau karena usia tua dan harus dipensiunkan. Ngelihat kondisi itu tentu pemerintah nggak diem aja dong. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah akan terus memperkuat alutsista di Indonesia. Hal itu tercermin dari realisasi anggaran program modernisasi alat pertahanan keamanan dan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana pertahanan senilai total 1.760 triliun sampai 2024 nanti. Termasuk utamanya untuk matra udara. Alokasi anggarannya pada 2023 senilai 38 triliun. Sementara untuk tahun 2024 40 triliun dan 2025 41 triliun. Lalu, apa saja cara yang dilakukan? Sebelumnya pemerintah telah sepakat akan mendatangkan 42 unit jet tempur multifungsi Rafale dari Prancis. Tak hanya itu, di 2023 ini 5 unit Hercules C-130J anyar milik TNI AU pun tiba di tanah air. Langkah lain pun dilakukan dengan peremajaan. Melalui PT Dirgantara Indonesia, pemerintah menggandeng Collins Aerospace untuk mengaplikasikan sistem avionik terbaru bernama Flight 2. Harapannya dengan adanya penambahan armada baru dan upaya peremajaan itu, armada militer Indonesia bisa lebih hebat dalam menjaga pertahanan 7,5 juta kilometer persegi wilayah udara Indonesia. Jadi jawabannya apa nih guys? Armada udara di Indonesia apakah sudah mumpuni untuk menjaga kedaulatan NKRI? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.